Now kembali hadir ke hadapan Anda untuk menyajikan beragam informasi teraktual yang menjadi sorotan hari ini. Bersama saya, Maggie Kalisa, and this is Happening Now. Kita awali informasi utama dari sindikat pencurian ratusan kendaraan bermotor di Sidoarjo, Jawa Timur yang melibatkan anggota TNI Angkatan Darat. Dan parahnya, sindikat ini menggunakan gudang di kawasan militer untuk menyimpan ratusan kendaraan hasil penggelapan. Seorang pedagang semangka di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur tewas akibat disiram air keras dan dibacok. Dan aksi penyerangan tersebut terekam kamera pengawas dan videonya beredar di media sosial. Polisi mengklaim masih menyelidiki tindak kekerasan yang dialami oleh penyanyi dangdut Saipul Jamil saat ditangkap bersama dengan asistennya atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Saipul Jamil akhirnya dibebaskan setelah dinyatakan negatif mengonsumsi narkoba. Adapun sang asisten ditetapkan sebagai tersangka. Kawanan pencuri menggasak mobil box yang terparkir di pinggir jalan di Bandar Lampung dan para pelaku merusak pintu mobil dan mendorong mobil menjauhi rumah warga sebelum menghidupkannya. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, ponsel milik pedagang minuman raib digasak seorang pemuda saat korban sedang menyiapkan dagangannya. Kita ke informasi berikutnya, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo divonis pidana penjara selama 14 tahun. Rafael juga diharuskan membayar uang pengganti senilai 10 miliar rupiah. Terjebak selama 2 jam di dalam septic tank, seorang wanita di Lembang, Jawa Barat akhirnya tewas. Adapun di Madiun, Jawa Timur, hendak memperbaiki mesin pompa air sawah, seorang petani terjatuh ke dalam sumur dan tewas karena diduga menghirup gas beracun. Video aksi seorang perempuan yang marah saat meminta sedekah di rumah warga di Tangerang Selatan jadi viral. Aksi viral ibu rumah tangga di Medan, Sumatera Utara juga terekam kamera ketika menyisir lokasi perjudian dan sarang narkoba. Usai videonya jadi viral, lokasi tersebut digerebek oleh polisi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Waspada dengan cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini. Seperti di Jember, Jawa Timur, banjir dan juga angin kencang yang terjadi di wilayah itu telah membuat banyak rumah terendam air. Dan sejumlah bangunan dilaporkan rusak akibat diterjang angin kencang. Sementara itu akibat arus sungai yang kencang, 2 rumah di Malang, Jawa Timur ambrol dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Ketinggian air banjir meningkat, tim SAR gabungan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan mengevakuasi warga. Sementara itu untuk mengantisipasi agar kendaraan tidak terperosok saat melintas di jalan yang terendam banjir, petugas Satpol Air Polres Pelalawan memasang tanda pembatas jalan di beberapa titik yang rawan. Pasca gempa yang merusak ribuan rumah dan puluhan sekolah di Kabupaten Sumedang, ratusan murid salah satu sekolah yang terkena dampak gempa melaksanakan kegiatan belajar secara pergantian. Dan hal ini dilakukan karena ruang kelas di gedung sekolah lantai 2 mengalami kerusakan. Seorang pria yang menderita obesitas asal Pesanggerahan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Sementara itu gara-gara desa tidak punya fasilitas kesehatan, seorang pemuda digotong warga sejauh 25 km menuju puskesmas terdekat. Ada-ada saja momen menarik yang menggelitik di tengah acara pernikahan. Seperti yang terjadi di Cibadak, Banten, kirap sepasang pengantin mendadak diwarnai gelak tawa usai wajah sang pengantin pria tertutup konveti. Dan sementara itu di Cilacap, Jawa Tengah, sebuah kereta api tiba-tiba melintas di tengah acara sunatan hingga membuat sejumlah tamu pun kaget. Saat berkendara di jalan raya, setiap pengemudi hendaknya harus berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas. Hal itu rupanya tidak dihiraukan oleh seorang pengemudi mobil yang nekat menerobos trotoar untuk melintasi jalanan yang sedang ditutup. Sementara itu ada juga yang lucu, seorang pengendara mobil terlihat kerepotan saat atap mobilnya mendadak bocor saat hujan. Kementerian Perhubungan resmi memberikan larangan terbang sementara pada 3 pesawat Boeing 737 MAX yang digunakan oleh maskapai Lion Air. Dan larangan ini merupakan imbas dari kasus lepasnya jendela pesawat Boeing di Amerika Serikat pada Jumat lalu.
Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berkampanye di Provinsi Lampung. Mengisi masa kampanyenya selama di Maluku, calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bermain sepak bola melawan mantan legendaris pesepak bola asal Maluku. Sedangkan calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD Senin pagi berkampanye di hadapan anak muda di Indramayu, Jawa Barat. Sejumlah wartawan dan publik figur merayakan hari ulang tahun Selvi Ananda, istri Gibran Rakabuming Raka, di dalam pesawat saat bertolak dari Ambon menuju Denpasar, Bali. Dan Selvi yang duduk di samping suaminya tampak terkejut dengan ucapan selamat ulang tahun yang tidak biasa. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur mencecar Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah dengan 28 pertanyaan sepanjang proses pemeriksaan soal dugaan pelanggaran pemilu 2024 berupa politik uang ke masyarakat. Ratusan ibu rumah tangga dilibatkan oleh KPU Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur untuk melakukan sortir dan pelipatan surat suara pemilu 2024 dan menambah penghasilan bagi mereka. Sementara itu KPU Kota Palangkaraya melibatkan penyandang disabilitas untuk turut berpartisipasi menjadi relawan dalam kegiatan sortir dan lipat surat suara pemilu. Lepasnya panel di bagian pesawat Alaska Airlines yang tengah mengudara pekan lalu membuat keamanan pesawat Boeing kembali disorot. Penerbangan ini menggunakan tipe pesawat Boeing 737 MAX yang punya riwayat kecelakaan pesawat beberapa tahun lalu. Dan salah satunya jatuhnya pesawat Lion Air 610 2018 silam. Selengkapnya, laporan dari tim VOA. Seorang petugas keamanan di Kota Probolinggo, Jawa Timur berhasil berternak ayam serama asal Malaysia hingga menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk menopang ekonomi keluarganya. Di Kota Pangkal Pinang ada kuliner yang sedang menjadi favorit anak muda. Namanya mie ayam Wadagami. Nah, kalau di Bandung ada kuliner steak tenderloin yang disajikan seperti gedung bertingkat namanya Steak Tower. CNN Indonesia Happening Now masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Malam penghargaan industri film dan televisi Golden Globe Awards 2024 digelar di Los Angeles, Amerika Serikat. Dan di acara penghargaan bergengsi ini, film Oppenheimer berhasil membawa pulang 5 piala. Dan informasi ini juga menjadi sajian pamungkas di Happening Now hari ini. Saya Maggie Kalista. Have a great day.